Lu pernah gak sih kepincut ya sama mentor atau guru atau apalagi sebetulnya expert atau apapun lah gitu ya. Terus lu tuh pas udah ikutin kelas berbayar ya atau webinar berbayar yang harganya gak 100.000 lah ya, mungkin 100 juta gitu, 10 juta. Ternyata ketika lu ikut itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang lu harapkan. Ternyata masalah lu tidak selesai, justru kontennya malah gak masuk akal dan bikin lu mikir lah kok gini sih gitu. Nah, kalau lu pernah ngerasain hal yang kayak gini, berarti lu bertemu yang namanya fake guru. Atau mungkin kalau gue sebut sebagai poser. Ya mungkin gue juga poser kali. Tapi setidaknya gue tidak menjual kelas dengan harga lebih dari 10 juta kali. Ya mungkin nanti jual ya. Cuman ya intinya ini orang-orang yang mungkin banyak berbicara tapi gak ada isinya. Makanya di video kali ini, di segmen kelas kehidupan, gue bakal ngebahas tentang fake guru. Dan gimana seharusnya kita menyikapi fenomena ini. Karena jujur dari dulu banyak tuh. Bahkan ada yang udah sampai di penjara guys. Selamat datang di segmen kelas kehidupan, di mana kita bakal sharing ilmu-ilmu kehidupan yang belum lo pelajari di sekolah, biar hidup lo bisa jadi lebih baik, biar bisa jadi lebih mantap. Oke, stay tune. Oke, di zaman sekarang sebenarnya banyak banget ya influencer gitu kan, tiktoker dan lain sebagainya, instagramer, podcaster, youtuber yang mau mencoba untuk mencari peruntungan. Dan ini bisa kita lihat lah ya, dari sekian banyak edukator-edukator ini, banyak banget sebetulnya yang punya passion di bidang tertentu dan ngasih konten-konten yang mungkin daging buat kita. Atau kalau menurut kita nggak daging ya buat orang yang di bawah kita lah, gitu kan, jauh lebih daging lah gitu. Tapi sayangnya ada juga yang cuma memanfaatkan tren dan cari untung doang di tengah ya banyaknya konten-konten di dunia gitu. Makanya gue jadi inget sih quotes dari Naval, di zaman dimana banyaknya konten, sebetulnya cara kita adalah bukan untuk mencari konten sekarang tuh, tapi untuk mengkurasi konten-konten yang ada. I think that the human brain is not designed to absorb all of the world's breaking news, 24/7 emergencies injected straight into your skull with clickbait headline news. If you pay attention to that stuff, even if you're well-meaning, even if you're sound of mind and body, it will eventually drive you insane. This goes back to Clockwork Orange, where he's has his eyes opened up, he's forced to watch the news. But I think that's what's happening right now because these are addictive, right? Twitter, Facebook, Instagram, these are weaponized. You have social statisticians and scientists and researchers and people in lab coats, literally best minds of our generation, figuring out how to addict you to the news. Yes. And if you fall for it, if you get addicted, your brain will get destroyed. Nah, menariknya adalah fake guru ini biasanya mereka jual sesuatu yang biasanya sih harganya lebih mahal daripada rata-rata gitu. Kayak misalnya kasus yang dulu ya, itu Doni Salmanan, terus apa sih, Indra Kents, itu kan dia jual robot trading cuy dulu. Robot trading, jual apa lagi, jual pokoknya mengafiliasikan itu, dan semakin orang beli dan semakin orang rugi, mereka justru dapat untung yang banyak. Dan mereka gimmick-gimmicknya mantep banget tuh, ngasih uang ke pengemis, motornya warnanya emas, ya kan? Itu kayak ya gitu ya, sangat disayangkan gitu ya. Kalau misalnya lu jual kelas 100.000, 200.000 sebenarnya ya udah lah ya gitu, 100.000, 200.000 tuh untuk menghargai usaha fake guru juga nggak masalah sih menurut gue. Jadi kalau gue adalah fake guru nih, menurut kalian ya udahlah gitu kalau gue jual kelas harganya 100-200.000. Toh gue juga kan lulusan psikologi, biasanya kan yang ngisi juga kan psikolog, ada gelarnya MPSI atau SPSI minimal, ada sertifikasinya juga. Gue juga ada sertifikasi nih guys, di belakang nama gue tuh kan ada CHRP. Ya gitulah gitu. Ya gue bahkan sering banget dibilang gue fake guru gitu. Gak sering sih, jarang lah. Tapi ada lah beberapa orang yang nyebut gue fake guru dengan gue jualan kelas. Ngapain gue kelas? Ya udahlah gitu. Tapi guys, di luar sana banyak guys yang jualan kelas jutaan rupiah, terus scientifically nggak ada hasilnya, dan orang-orang masih mau beli. Dan itu karena mereka itu adalah niche konten, orang-orang fake guru ini, itu akhirnya mereka tetap langgeng. Gue minum dulu boy. Oke. Bikin gue haus ngomongin fake guru ya. Oke. Nah, masalahnya gini, kalau lu jualan kelas ratusan ribu itu masih make sense. Tapi kalau lu jualan kelas jutaan, lu jualan ilmu apa anjir? Lu jualan ilmu hitam atau gimana gitu ya? Dan ini juga terjadi di industri gue ya gitu. Kayak misalnya di ya industri mental health lah, yang udah mulai gue tinggalkan juga nih di 1%. Awalnya kan memang bagus dengan adanya ya kesadaran tentang mental health, itu tuh
banyak yang sadar gitu tentang kesehatan mental dan mulai self healing. Tapi lama-kelamaan ini jadi komersil, jadi jualan doang gitu. Jadi kayak dikit-dikit Anda trauma gitu ya, dikit-dikit Anda berarti mengalami bla 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 feel gitu misalnya, atau bla 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 disorder gitu. Yang kayak menurut gua aduh, apa-apa dikit-dikit menurut psikologi, apa-apa dikit-dikit apa gitu ya. Dan kontennya pun nggak genuine gitu. Mereka ya udah recycle yang udah ada, yang udah rame gitu. Itu ada juga yang malah salah dan malah menyebar kebencian ya. Seperti mas-mas inilah gitu ya, yang menghina viewersnya gitu. Ya sebenarnya kadang-kadang gue juga setuju ya, viewers tuh kadang-kadang layak dihina gitu, apalagi komentar-komentar gitu. Tapi kan kalau sampai ya lu tiap hari menghina orang, mungkin ada yang salah gitu dengan diri lu gitu kan. Makanya lu harus hati-hati ya dengan konten yang beredar, apalagi di zaman informasi, lagi-lagi di zaman informasi sekarang dimana banyak banget informasi. Jangan-jangan yang lu butuhkan bukan mencari, bukan menikmati konten, tapi mengkurasi konten yang lu tonton ya. Nah, tips pertama, meskipun ini nggak selalu, tapi jangan lupa lihat kredibilitas mentor, guru, atau pembicara tersebut gitu. Hal paling gampang adalah lu tinggal ngelihat aja achievements-nya tuh apa aja dia. Atau kayak ya sebenarnya nggak perlu harus orang S2, S3, S1 punya gelar gitu, nggak perlu ya. Semua orang berhak kok untuk ngobrol gitu, tapi apa sih bukti kalau dia memang entusias gitu di bidangnya itu? Apa bukti kalau dia memang ahli? Apa bukti kalau memang ya dia tuh beneran concern gitu sama itu? Bisa secara akademis, bisa juga secara praktis ya. Jadi ibaratnya gini, dan gue juga mau disclaimer ya, lagi-lagi gini, gak semua orang bergelar itu pinter gitu ya. Jadi ini cuma salah satu cara doang, gak semua orang bergelar pinter, gak semua orang tidak bergelar itu bodoh gitu ya. Gue mau disclaimer itu aja. Banyak orang yang bergelar tapi salah ya. Jadi lagi-lagi, tapi ini adalah cara yang mudah untuk ngelihat oh ini orang fake atau enggak. Makanya jadi kalau orang anggap aja dia nggak punya gelar akademis tapi jago nih ngajarnya, itu nggak apa-apa lo percaya gitu, karena dia punya track record kan di sana. Nah makanya ini hal kedua yang harus lo perhatiin juga, bukan hanya gelar, bukan hanya achievements, bukan hanya kayak track record, tapi juga vibesnya gimana. Nah, cara orang berkomunikasi bisa menunjukkan pola pikirnya dia. Jadi lo bisa lihat, pertama argumennya logis nggak, yang kedua opininya kuat nggak gitu, atau di back sama data nggak. Kalaupun dia mengatakan statement kontroversial, pakai disclaimer nggak ya kan. Kalau misalnya ada data yang menunjukkan sebaliknya, minta maaf nggak atau mau diskusi nggak. Kayak misalnya 1%, meskipun gue sering banget ya orang tuh, apalagi di video terakhir ya, apalagi di video-video sebelumnya gitu yang rada kontroversial tuh, misal kita pas ngomong soal IQ ya, meskipun opini gue kontroversial gitu kan, tapi gue nge-back itu dengan data gitu ya. Dan ya basically gue juga kan adalah lulusan psikologi ya, dan kayak ya udah, argumen kita hampir selalu ada backup datanya. Kalaupun memang opini ya biasanya kita state aja bahwa ya emang itu opini gua. Jadi ya udahlah, kalian paham mungkin yang mana yang fake, yang mana yang tidak gitu kan, apalagi kalau sering nonton video 1% lah. Nah, tips yang ketiga, lihat juga nih gimana cara orang ini menyikapi kritik. Nah, ini penting banget. Salah satu ciri mentor yang baik adalah dia mau diskusi gitu. Jadi kalaupun dia nolak kritikan itu, dia tetap mau ngejelasin, tetap mau diajak diskusi, tetap kayak nggak langsung nge-cancel gitu dengan kayak wah lu goblok, lu opini lu tai dan lain sebagainya gitu. Kagak gitu ya. Tapi kalau bener ya diperbaiki dirinya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya si orangnya salah, ya jelasin bahwa ya opini lu tuh salah karena argumennya gini. Seringkali ya mentor yang beneran fake guru itu cenderung arogan gitu, dan marah-marah kalau misalnya dikritik. Jadi ini menurut gua ya problem. Ya, harusnya beda sama orang yang beneran guru. Bahkan seringkali orang yang beneran expert itu malah kayak bertingkah seperti gelas kosong gitu. Malah lebih banyak nanyanya, malah lebih banyak terbuka lah sama argumen-argumen baru. Malah sering bilang nggak tahu bukan expertise saya gitu ya. Nah, tips yang keempat, lu juga bisa cek apa yang dia katakan itu sebenarnya benar atau cuma bacot doang gitu ya. Misalnya ada nih gitu ya orang-orang yang ngaku pendapatan gue 1 triliun dan lain sebagainya. Ya, lu coba lihat aja gitu, kalau dia memang pendapatnya 1 triliun, kenapa dia tidak IPO misalnya, kenapa dia tidak ya banyak lah gitu. Kayak banyak perusahaan besar yang pendapatnya belum segitu misalnya gitu. Lu bisa cek lah lewat analogi, lewat cek data di Google, lu tanya ChatGPT make sense atau enggak gitu kan. Jangan sampai lu ternyata ketipu gara-gara bacotnya yang memang selangit, tapi ternyata wah bukan segitu ya. Ya kita bisa ngeliat lah banyak ya alumni Forbes 30 Under 30 yang ternyata masuk ke penjara gitu, bahkan mayoritasnya masuk ke penjara. Ya, semoga gue kagak sih ya. Tips kelima ya, nah ini jangan lupa nih ya, menurut gue ini penting banget dan ini out of the box kayaknya. Tapi lu coba cek deh, kalau misalnya ada orang gitu ya terus banyak omong gitu ya, kayak misalnya gue lah gitu, orang-orang kayak gue gitu ya, influencer gitu, cek deh personal relationship dia sama banyak orang gitu. Jadi kayak lu coba cek gimana sih hubungan dia sama teman-teman terdekatnya, sama mungkin partner-partner bisnis, sama
klien-kliennya gitu. Sering kali ya ada sih guru-guru yang sukses tapi dia menyebalkan gitu buat banyak orang, dan itu it's true bahwa dia mungkin beneran guru ya, bukan fake guru gitu. Nah tapi jangan lupa kadang-kadang guru-guru kayak gini juga ngasih advice di bidang yang lain. Kayak misalnya nih, ini orang kaya lah gitu, jago dalam keuangan, atau ini orang jago lah di psikologi, tiba-tiba ngasih advice buat keuangan. Tiba-tiba orang yang keuangan ngasih advice dalam kehidupan, lo harus gini, nggak apa-apa, dibenci dan lain sebagainya. Apa yang harus lo lakuin? Jangan lupa cek backgroundnya, cek kebenarannya. Jangan selalu didengerin, karena mungkin dia bukan expert di bidang itu. Bahkan expert aja salah. Lu nonton Oppenheimer kan gitu. Albert Einstein itu sempet bilang bahwa nggak mungkin nuklir tuh ada di dunia gitu. Karena lu harus membelah atom. Tapi basically yang dilakukan oleh ya saintis nuklir dan quantum mechanics kayak Oppenheimer, itu dia membelah atom. Dan Einstein nggak percaya sama itu. Sampai akhirnya Einstein ngeliat sendiri dan anjir bener ternyata. Nah dia bukan poser, dia bukan fake guru, makanya dia langsung merevisi argumennya dan dia langsung menyurati Roosevelt untuk kayak udah lu jangan pakai nuklir cuy. Padahal waktu itu ternyata Nazi itu lagi nguasain nuklir, nguasain penambangan ya uranium. Expert aja bisa salah, Albert Einstein yang IQ-nya kita sudah tahu lah berapa ya, 170-an gitu. Dan kita juga bisa lihat nih ada presiden dari Michigan Saving Bank yang nyaranin untuk dia orang-orang tuh jangan invest gitu di mobil nih, Ford Motor Company. Padahal Ford sampai sekarang itu jadi salah satu brand yang paling prominent di dunia permobilan ya. Meskipun sekarang sudah disusul oleh Tesla ya. Ya tapi lihat tuh, prediksi bangkir terhadap bisnis mobil ternyata salah ya. Dia bangkir kan. Jadi hati-hati lah ketika ngedengerin so-called expert ini gitu ya. Termasuk mungkin gua juga kali ya. Kalau gua tiba-tiba ngomongin fisika kuantum gitu, mungkin lu harus waspada gitu kayak bener nggak nih? Tapi jangan lupa dicek juga kebenarannya. Siapa tahu gua bener, ya kan? Jadi sekarang tuh menariknya guys, banyak ya TikToker, influencer yang muncul dan TikToker gitu-gitu tuh sering banget ya dihina, dimaki gitu oleh para expert, dan mereka ini beneran expert yang menghina itu. Tapi ketika si expert ini disuruh ngonten juga, mereka nggak ngonten. Nah itu yang sebenarnya sekarang gue sayangkan. Kenapa? Expert ini dia tidak mau menyebarkan ilmu pengetahuannya ke orang lain. Atau mungkin kenapa sih lu nggak bisa menyebarkan? Kalau ya mungkin lu mau tapi lu nggak bisa gitu. Kenapa gitu? Padahal lu kan expert. Itu sebenarnya yang gue sayangkan. Jadi para expert sekarang tuh justru malah banyakan diem gitu. Atau seidealis itulah kayak wah knowledge tuh harusnya gini. Nggak boleh disimplifikasi di YouTube, di TikTok gitu. Ya tapi gimana kalau lu nggak muncul sebagai expert nih ya? Kalau lu nggak muncul, nanti orang lain yang muncul. Jadi kayak Oppenheimer moment gitu ya. Kalau lu nggak bikin bom, ya mungkin orang lain nanti bikin bom yang lebih parah. Agak filosofis ya gitu. Tapi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dalam expert di konten sosial media menurut gue nggak Oppenheimer moment banget sih ya, karena konten lu justru akan berguna nih kalau lu adalah expert ya, atau kalau lu tahu sesuatu lah meskipun sedikit. Makanya buat gue sih, gue lebih menghargai sejujurnya daripada orang expert yang nggak ngomong, nggak speak up. Gue lebih menghargai justru mungkin Gen Z yang beginner, dia belajar sambil ya pokoknya learn in public lah ya. Dia belajar terus nge-share itu keluar, terus dia speak up ya, selama nggak plagiat ya. Lu kalau misalnya lu dapat itu dari suatu sumber, lu citasi sumbernya. Kalau bisa ngambil dari banyak sumber, jangan cuma satu doang, karena itu yang membedakan plagiat dan still like an artist ya. Gitu, semua orang ya still lah, tapi ada yang kayak artis, ada yang norak stillnya kan. Gitu. Jadi selama lu nggak norak, sebenarnya menurut gua fine aja sih. Gitu ya. Jadi gua lebih menghargai justru beginner yang pakai sumber-sumber di internet gitu. Meskipun salah mungkin, ya udah, namanya juga usaha untuk mengedukasi orang kan. Kita butuh lebih banyak lah influencer, edupreneur di Indonesia gitu. Nah karena sekarang ya dunia dipenuhi oleh konten-konten yang mungkin ya bisa kita bilang secara algoritma oke, tapi ternyata jelek tuh kontennya gitu ya. Ya konten joget-joget mungkin nggak akan eksis ya kalau nggak ada demand-nya gitu. Gue juga kadang nonton konten joget-joget itu ya, muncul terus gue tonton gitu kan. Tapi gue pengen ngomong di konten ini sebagai pengingat buat para expert dan para beginner. Mungkin lu yang sering nonton 1% mungkin lu harus pick up gitu, karena dunia ini penuh dengan konten-konten yang sampah, bisa jadi ya, gitu. Jadi ini pengingat lah buat lu para expert dan para beginner. Nah tapi kalau lu ngerasa oh gue belum bisa bang personal branding dan lain sebagainya, atau gue takut di cancel bang, gue takut dikomenin bla 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 gitu. Nah saran gue memang lu harus belajar ya. Jadi dan kebetulan kita bekerja sama dengan sponsor kita ya. Thank you banget nih buat Life Skills ID. Itu dia udah ngadain webinar Life Skill Series dari tahun 2020. Jadi silakan aja ke link di deskripsi ya. Udah ada tuh, itu collab antara 1% dan Life Skills ID, sponsor kita di video kali ini. Well, ya sekian dulu dari gua.
Semoga teman-teman semua ya, lu semua bisa terselamatkan dari para fake guru, nggak ngabisin duit yang banyak kalau misalnya nggak berguna gitu ya. Dan semoga lu semua bisa ya belajar ya konten ini dan speak up, oke? Kalau memang lu punya something to speak of gitu. Sekian dari gua ya, gua FNS 1%, well, thanks.